Ini adalah perpustakaan Lemhanas. Di sini terkumpul, saya tidak mengikuti berapa jumlah buku yang terkumpul di sini, tapi tempat para peserta itu istilah Lemhanas untuk mahasiswa, sini ya, untuk mencari referensi yang ada di sini. Baik Pak, ini kan katanya sekolah calon pemimpin bangsa. Saya sendiri berpendapat kurang tepat, karena mereka sudah menjadi pemimpin. Nah, kalau masuk ke sini itu sudah bintang 1, ya sudah jadi pemimpin dong. Even itu kolonel sudah jadi pemimpin. Karena pemimpin pertama tidak dibentuk ketika dia hanya sudah berpangkat level itu. Yang kedua, pemimpin tidak bisa dibentuk oleh satu lembaga, apalagi lembaga pendidikan. Pendidikan hanya membekali. Dan pemimpin itu adalah sebuah proses sepanjang hayat. Mulai dari kita misalnya profesi, tentukan passionnya profesi apa. Pasti di situ akan sudah ada elemen-elemen yang ada di sekitar kita untuk memperkaya kita mencapai tujuan cita-cita. Nah, itu adalah yang dikatakan adalah proses pembentukan kepemimpinan. Jadi di sini adalah meningkatkan kapasitas untuk bisa menyiapkan para peserta nanti pada saat lulus bisa meningkatkan kualitas dharma baktinya. Baik. Nah, syarat untuk masuk Lemhanas apa sih Pak? Terus boleh nggak sih sebenarnya masyarakat umum sekolah di Lemhanas? Boleh. Saya cuma Pasti boleh. TNI, Polri yang sekolah di sini. Boleh. Seperti tadi saya katakan, di sini Lemhanas membekalkan konsensus dasar kebangsaan. Dokumen-dokumen dasar yang mengikat merekatkan kita sebagai sebuah bangsa. Nah, itu ada di sini. Namun memang bahwa sekolah ini tidak seperti yang diperkirakan oleh banyak orang kalangan karena ingin sekolah di sini. Sekolah ini tidak melalui pendaftaran perseorangan. Sekolah ini sebetulnya merupakan pendidikan bagi mereka yang dicalonkan, dikirimkan oleh organisasi lembaga di mana dia itu berkarya. Jadi misalnya Mbak pengen sekolah di sini, ya nanti akan dicalonkan oleh pimpinan Jak TV gitu untuk mengikuti Lemhanas gitu. Harus ada referensi. Iya. Ada juga sih, bisa juga perseorangan kalau itu sifatnya tokoh masyarakat ya. Tapi itu memang jarang sekali. Ada satu bentuk lagi pendidikan lain, yaitu kita mendekatkan diri kepada masyarakat. Itu yang namanya adalah pemantapan nilai-nilai dan wawasan kebangsaan. Tidak melalui kurikulum yang ketat, tetapi kalau dulu istilahnya ada semacam kursus atau penataran, gitu. Itu singkat, gitu. Dan itu terbuka bagi siapa saja. Kita bisa ke daerah. Biasanya kita minta itu peserta-pesertanya itu dari aparat-aparat di daerah. Pemda, Polda, Kodam, dan lain-lain di situ. Jadi macam-macam. Tapi pada dasarnya ini bukan untuk membekali dan untuk dibuka secara perseorangan. Baik, baik. Nah, ini ngomong-ngomong nih, ada beberapa bukunya Bapak nih Pak. Bapak tuh hobi nulis buku dari kapan Pak? Apa emang ini kewajiban sebagai pejabat negara harus menelurkan buku setidaknya satu, atau emang hobi atau gimana? Enggak sih, kewajiban tidak ada. Tapi memang bagaimanapun juga sebagai seorang perwira, kalau secara umum itu adalah pemimpin, paling tidak adalah pada tingkat manajerial minimal tingkat menengah, kan sudah harus bisa mulai menulis, diajarkan menulis. Kalau dia membuat analisis, dia membuat rekomendasi kebijakan, dia membuat laporan, kan itu harus punya kemampuan untuk menulis, gitu. Jadi mungkin dibangun dari situ. Baik, baik. Kalau Bapak jadi tentara sendiri nih Pak, apa emang dari dari keluarga atau dulu pernah ada cerita karena ingin seperti sosoknya Bapak? Bapak dulu pahlawan revolusi sehingga Bapak ingin jadi tentara, atau apa keinginan untuk menjadi tentara itu bagaimana? Datang dari diri sendiri atau dari keluarga atau gimana Pak? Bisa dikatakan dari diri sendiri ya. Itu awalnya adalah ketika terjadinya peristiwa tragedi 65.
saya kehilangan ayah saya secara mendadak. Bisa dibayangkan nggak kalau sebuah keluarga kehilangan tiang keluarga kan? Saya harus berpikir cepat. Saya kan besar di Jakarta, namanya juga anak Jakarta kan, kerjanya main terus kan, gitu. Ini kalau saya main terus, saya mau jadi apa nih, gitu kan? Oke, saya mencari kepastian masa depan. Nah, masa depan yang bisa dijamin memberi kepastian dan membentuk karakter saya supaya tidak menjadi anak geng Jakarta terus menerus. Ya udah mendaftar ke Akabri pada waktu itu. Tidak melihat masa lalu lagi, apa memang maksudnya bagaimana cara Bapak mengikhlaskan diri dengan kejadian masa lalu? Karena kan Bapak kan terjun ke dunia yang dulu ayah Bapak terjun seperti itu. Apa tidak ada rasa kayak seperti saya sebel gitu lah, atau dendam, justru tidak mau menjadi tentara, justru Bapak mau jadi tentara seperti itu? Ya pakai logika saja kan. Jauhkan baper. Nah, jadi kita jangan membuat keputusan berdasarkan baper, dan ketika masih baper, pikirkan. Berapa lama prosesnya Pak untuk tidak baper itu? Tidak lama. Ya, ketika terjadi ketidakpastian, kita sudah harus bisa mulai mencari posisi di mana saya mengambil posisi dalam ketidakpastian ini, gitu kan? Usia berapa pada saat itu, Pak? Kenapa? Usia berapa Bapak? 18. 18. Baru lulus SMA. Dan saya mengambil posisi seperti itu. Ketika 4 hari tidak kunjung kabar berita, ditemukan jenazah tidak, kabar berita tidak, baru ditemukan pada tanggal 4 Oktober, ya sudah, memang saya sudah berpikir untuk kemungkinan terjelek, dan itu yang terjadi. Sehingga saya memang sudah siap untuk menghadapi kemungkinan terjelek. Bapak masih ingat betul kejadian pada saat itu, Pak? Ingat betul. Dari apa yang saya lihat, saya sudah umur 18. Awalnya gimana Pak dulu tuh? Bapak masih tidur terus? Iya, tidur itu terjadi jam setengah 4 pagi, jam 3 setengah 4 pagi. Mereka datang, kalau kata orang yang lihat di luar, dengan sekitar 2 truk gitu, bersenjata, dan rumah kami juga tidak ada yang jaga, tidak ada senjata. Mereka leluasa masuk, dan mereka membawa ayah saya gitu. Tanpa ada kepastian. Apa yang di benak Bapak pada saat itu? Kenapa? Apa yang ada di benak Bapak pada saat itu, Pak? Bapak masih muda, masih SMA ya kalau tidak salah, Pak? Ya, kita bisa melihat, membaca kan dari perkembangan yang ada di sekitar kita. Seperti sekarang ini misalnya, banyak demo, terus apa, kita kan bisa membaca untuk setingkat SMA atau baru lulus SMA gitu ya. Oh, ini ada sebuah ketegangan politik. Ini ada konflik politik. Siapa. Ya paling tidak kita menjurus kepada perkiraan analisis yang kita buat berdasarkan data faktual yang ada di lapangan itu. Pengertian apa yang dikasih Ibu pada saat itu, Pak, pada kejadian itu? Ibu juga tidak bisa membuat pengertian ya. Pengertian itu pada waktu itu justru mungkin ibu lebih terkena ya secara emosional gitu ya. Pada waktu itu ya kita ya tinggal menunggu saja selama 4 hari itu. Jadi Bapak mencari tahu sendiri ya Pak ya? Enggak juga ya, kita ikuti aja dari media-media. Waktu itu semuanya masih mainstream ya, dan masih hitam putih kalau nggak salah. 65 sudah berwarna kan? Sudah berwarna kalau nggak salah ya. Itu terus kemudian ya itu kan puzzle itu kita sambung-sambung sendiri aja. Oh, kira-kira seperti ini begitu. Pada saat itu tidak tersimpan dendam sedikit pun, Pak? Dendam itu apa sih? Ya tentu sebagai anak itu kan kita penasaran juga nih, ya kan? Siapa sih yang bunuh ayah saya? Kenapa dia dibunuh? Caranya dia dibunuh gimana? Nah, itu justru saya baru ketahui pertama kali dalam buku ini, Tentara Kok Mikir, yang ditulis oleh penulisnya, yaitu Ibu Penada Rurit, karena dia mewawancara
pelaku-pelaku sesungguhnya yang mengangkat jenazah pada waktu itu. Sebelumnya saya tidak tahu. Di situ ada kronologi menit demi menit, urut-urutan, dan bagaimana kondisi jenazah ketika diangkat. Itu pertama kali saya tahu itu. Dan itu ada di buku itu. Kenapa sih sekarang radikalisme digembar-gemborkan lagi? Apa emang sengaja atau emang Pak ya? Maksudnya isu Taliban seperti itu, dan apa pengaruhnya ke Indonesia dan ke dunia? Sengaja digembar-gemborkan atau memang gimana sih, Pak? Ya, suatu komunitas, suatu kelompok masyarakat, suatu kelompok manusia itu kan terdiri dari kelompok-kelompok kecil yang punya keinginan yang berbeda-beda. Kalau itu hanya dikendalikan, dipengaruhi oleh dalam kelompok itu saja, mungkin itu masih tidak terlalu sulit kita untuk memperkirakan. Tapi sekarang ini kan era globalisasi. Itu dia. Ya. Apa yang terjadi di Indonesia tidak bisa lepas dari apa yang terjadi di bagian negara lain di dunia. Dan mungkin juga akibat dari konsekuensi yang tidak diperkirakan, unintended consequences, gitu ya. Superpower punya kebijakan-kebijakan, mungkin mereka melakukan kebijakan dengan nyemes ke samping. Semesan ke samping ini punya cipratan-cipratan yang bukan tidak mungkin cipratan-cipratan ini akan mengena kepada negara-negara lain. Mau nggak mau Indonesia kena kecipratannya. Nanti itu apa kecipratannya nanti kita sambung ke segmen selanjutnya, Pak ya. Baik, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Meet the VVIP.